Kalau kita pikirkan pahlawan, mungkin yang terbayang orang berjubah, atau mungkin tentara, ilmuwan, seseorang yang mengubah dunia dengan tindakan besar dan heboh. Tapi terkadang, pahlawan itu berkaki empat, dan mereka tidak bicara sepatah kata pun. Bayangkan tahun 1925. Ada kota kecil bernama Nome, jauh di Alaska, sedang mengalami mimpi buruk setiap orang tua. Wabah difteri yang mematikan menyebar, anak-anak sakit parah, dan obat yang bisa menyelamatkan mereka hampir habis. Nome terisolasi oleh salju dan es. Jalan tertutup, kapal beku di laut, pesawat tidak mungkin. Badai salju dan dingin yang ekstrem membuat terbang mustahil. Satu-satunya harapan mendapatkan serum penyelamat hidup dari Anchorage, lebih dari 1.000 km jauhnya. Jadi begini rencananya, estafet kereta luncur anjing, perjalanan serum hebat. Serum diangkut kereta ke Nenana, lalu 20 tim kereta luncur anjing meneruskannya, satu persatu, melewati cuaca terburuk di bumi. Muncullah Balto. Dia bukan anjing yang dianggap hebat, hanya seekor husky Siberia hitam putih, bahkan tidak dianggap cukup cepat untuk balapan. Tapi saat keadaan genting, Balto maju. Dia memimpin tim terakhir, melewati rute terburuk, gelap gulita, badai salju dahsyat, tanpa jejak, tanpa lampu, tanpa jalan. Hanya insting dan keberaniannya. Badai begitu hebat bahkan pengendara kereta luncur berpengalaman pun ingin menyerah. Tetapi Balto terus maju. Dia tidak hanya memimpin, dia melindungi timnya, menjaga mereka tetap bersama ketika dunia hanya berisi angin dan badai salju. Akhirnya, setelah perjalanan penuh bahaya, Balto dan timnya sampai di Nome. Serum tiba. Anak-anak terselamatkan. Tiba-tiba, Balto jadi bintang. Koran di mana-mana, anak-anak menulis surat untuknya, dan bahkan dibuatkan patung di Central Park. Orang-orang bersorak, dan untuk sesaat seluruh negeri merayakan seekor anjing sebagai pahlawan. Tapi hidup penuh kejutan. Ketika berita mereda, Balto dijual ke pertunjukan keliling, dikurung, dipaksa menjadi tontonan. Dari pahlawan menjadi tontonan. Untungnya, orang-orang di Cleveland mengumpulkan uang untuk menyelamatkannya, dan dia menjalani sisa hidupnya dengan dirawat dan disayangi. Tapi ada satu hal yang tidak diceritakan. Apakah Balto satu-satunya pahlawan? Sebenarnya, anjing lain, Togo, berlari lebih dari 260 km, jauh lebih jauh, dan melewati medan yang lebih berbahaya. Togo memimpin timnya melewati es yang retak, menghadapi bahaya yang tak seorang pun berani hadapi. Tapi karena Balto yang terakhir sampai, dia menjadi legenda. Sebenarnya, sejarah tidak selalu mengingat setiap pahlawan. Tapi Balto mewakili semua anjing kereta luncur yang tak dikenal, berjuang dalam diam, melewati badai, tanpa meminta apapun, tetapi memberikan segalanya. Kisah Balto bukan hanya tentang seekor anjing. Ini tentang keberanian saat tidak ada yang melihat. Pengorbanan yang tak pernah jadi berita utama. Hari ini, saya ingat Balto bukan hanya sebagai hewan, tetapi sebagai pahlawan sejati. Perjalanannya mengingatkan saya bahwa pahlawan bisa datang dalam bentuk apapun, pendiam, tak terduga, bahkan mungkin bukan manusia. Mereka mungkin tidak pernah bicara, tetapi mereka tetap berjuang untuk kita semua. Jika kisah Balto menyentuh Anda, bagikan. Sukai video ini, tulis komentar, dan tekan berlangganan untuk kisah menakjubkan lainnya. Karena masih banyak pahlawan tersembunyi di luar sana, menunggu untuk ditemukan.